Halo semua, hari ini aku lagi pengen banget ngopi. Hari ini aku mau ngajak kalian ke tempat favorit aku, Dapu Kopi IM, buat ngopi sambil kenyang. Di sini kalian gak cuma nemuin kopi enak, tapi juga makanan yang bikin nagih. Begitu masuk, suasana langsung bikin betah. Tempatnya tuh luas dan nyaman banget. Nah, yang bikin aku suka, menunya itu lengkap banget. Dari mulai kopi, pastry, sampai makanan berat. Langsung, cus kita jumpain Kanda yang udah nungguin dari tadi. Berhubung aku dipesannya sama Kanda, jadi aku nggak dipesanin kopi nih, pemirsa. Aku dipesenin teh tarik. Wow, karena selalu aja favorit aku. Ada cuaca panas. Iya. Ya, dan ini aku kenalin nih. Siapa ini? Nih, Anum. Ownernya. Ya. Udah sering kesini. Oh, sering kemarin. Aku di ternyata sini. teh tarik ya. Tarik, tapi ternyata udah ada ownernya hari ini. Iya. Mana dulu kita? Oh, kalian kirain kalian udah kenal. Kenal-kenal gitu aja sih. Kenal-kenal gitu. Oh, kita udah bestie ya. Udah bestie. Num, jadi kan ceritanya nih, kan kita pesan teh tarik nih, ya kan? Ini beneran nggak sih teh tarik jadi minuman yang favorit di sini? Jadi di sini tuh lebih familiar dengan teh tarik ya. Jadi jadikan menu favorit di sini. Recommended ini ya? Recommendednya ini. Terus selain teh tarik apa lagi? Juga ada banyak makanan-makanan lain sih, seperti kayak jajanan yang kayak kue-kue, jajanan jelly, ada kelapa jelly juga. Cuman ini lagi kosong ya hari ini kebetulan. Di sini juga ada makanan beratnya juga. Jadi kita ada menunya, ada nasi gurih. Ya. Dari pagi ini. Iya nih, ini nasi gurih, nasi bebek loh. Jadi dari pagi itu kita ada berbeda makanan ya. Di pagi kita ada nasi gurih pagi sama lontong. Di siang kita ada nasi padang unineni, sama sorenya kita sampai malam tuh ada nasi gurih bebek yang khas Itu berarti ini kami tahunya cuma ini. Berarti ada makanannya di sini. Ada. Jadi karena konsepnya dasarnya kami memang rumah makan. Iya. Jadi rumah makan itu tidak kami buang. Tetap akan ada di sini itu ada rumah makan Sigli. Jadi yang paginya tuh nasi gurih dan nasi gurih malam. Kayaknya penasaran nih. Ya. Sini ya. Lapar nggak? Lapar dong. Lapar ya? Boleh nggak Num? Boleh ya. Kita sama makanannya lu. Ya oke. Ya misalnya tapi ya. Karena memang setiap fase itu beda-beda. Misalnya siang beda, Siang beda, pagi beda, malam beda lagi. Dari pagi berbeda, siang berbeda, malam berbeda. Jadi biar tidak bosan ya. Oke, kita yang siang ya, kita yang siang ya. Siang ya. Siang ya. Ya, ini udah masuk jam siang, hampir sore ya, menjelang sore. Udah Menu apa yang spesial? udah menu nasi gurih bebek. Oke. Bentar ya. Oke, lu makan ya. Kasih rasa ya orang abang ya. Aku mau cobain. Kita mau coba dulu. Ini sebenarnya bukan cobain karena udah sering banget minum dan aku paling Aduh, suka aku penasaran ini apa sih? itu apa ya? Ini bukan sih. ini bukan nih, ini jelly. Oh, jelly. Oh, ini dia. Jadi ini menu best seller kita ada mie Bangladesh, ada nasi gurih bebek. Nasi gurih bebek. Aku mie aja. Oh iya, Mie. karbohidrat ya. Karbohidrat. Sebenarnya ini karbohidrat juga, tapi nggak apa-apa dong ya, sekali. Namanya aja kita lagi kulineran ya kan. Jadi wajib banget kita cobain menu-menu yang ada di sini. Sembari kita makan ini, tahu nggak? Kita mau ngapain nih, Mari? Nggak tahu kan? Tahu pasti. Aku sengaja hari ini ajak kamu kemaritin ya ke Dapu Kopi IM. Sembari kita makan-makan enak karena di sini banyak yang spesial. Salah satunya ini aku pernah dengar tapi aku belum pernah cicipi. Penasaran dari kemarin-kemarin, rupanya aku salah waktu. Jadi pas Kanda datang nggak ada menunya. Iya, aku datang bukan pagi ini, bukan hari ini, itu siang katanya. Siang. Oh, baru tahu. Jadi karena di sini menunya tuh berubah setiap harinya, ada di jam-jam tertentu gitu ya kan? Iya. Wajar aja beda-beda. Coba-coba kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nasinya kelihatan pulen banget ya. Nasinya tuh pemirsa kelihatan banget pulen banget. Beneran Ini bebek ya. Nasi gurih. Ini menunya bebek. Bebek ya. Gimana kan enak? Mantap, luar biasa. Mantap betul. Enak. Aku cobain Bangladesh ya. Ini Bangladesh ini yang pudingnya atau yang biasa? Itu yang biasa. Yang biasa. Biasa kan ada yang pudingnya juga ya. Iya, ada pudingnya. Yang paling berarti? Dia tinggal lain ya. Telur setengah matang, telur kampung setengah matang. Wow. Tin, aku hari ini tuh, aku tadi ada teman. Jadi
Aku nggak konsen kadang kalau Topik ada hari ini. ngobrol. Aku kalau lagi ngomong lagi makan tuh nggak konsen. Kan semari-semari, Cok. Ini enak banget soalnya bumbunya itu pas, pedasnya itu kerasa, dan telurnya itu nyatu banget gitu. Jadi beda sama mie bangla-bangla yang pernah aku makan, Kanda enak. Ini Derek gimana? Gimana makannya? Ya aku lah. Aku takut terbang. Ini enak. Serius. Tapi aku boleh nanya nggak? Boleh. Udah berapa lama sih buka ya dapur ini? Kalau dapur IM nih kita buka di bulan 3 Bulan puasa. puasa. Jadi openingnya pas bulan puasa. Masih ngambil momen berbuka itu ya? Iya, karena dari dulu kan waktu di rumah makan kita memang punya langganan tersendiri ya untuk bukber. Jadi karena momen itu ya udahlah kita maksimalkan di bulan puasa untuk openingnya. Kita mengenalkan menu-menu kita yang di bulan puasa, karena di saat bulan puasa kan orang lagi euforia untuk bukber ya segala macam. Dan kemarin saya lihat memang pas buka itu di awal karena macet banget kan, Iya. punya tempat aku aku selalu telat gitu pas mau kemari habis porsinya udah habis semua, nggak ada lagi tempat untuk masuk gitu kan. Saking antusiasnya begitu ramai di Aceh Barat. Masya Allah, Masya Allah. Cuman memang kita di bulan puasa tuh ada menu khusus. Di bulan puasa tuh kita ada kari kambing, ada ayam goreng panas, ada ikan goreng panas. Jadi menu-menu khas Aceh itu semua kita hidangkan di bulan puasa. Bulan puasa. Iya. Jadi Bebeknya biasa. ketika makan memang kerasa kayak makan di rumah gitu, bukan Iya, makan di benar. warung ya kan. Ngobrolnya terus ya, aku habisin ya. Iya, karena enak ya kan ya. Wow, aku juga Kali tinggi bebeknya banget nih. basah loh. Sebenarnya kadang aku baru siap makan loh tadi. Tadi aku takut bebeknya terbang. Ternyata pakai garpu dengan sendok aja udah cukup ya. Ini lihat ya. Dia udah empuk ya. Iya. Karena kita memilih bebek yang memang bebek muda. Jadi empuk dia kan, nggak bagus itu. Nggak repot kita harus belah-belah gimana gimana ya kan. Apalagi terbangnya ke muka aku nanti. Oke kan, kita masih nunggu nih. Kenapa belum datang ya? Tungguin narasumber kita ya kan. Gini aja ya. Ini dinikmati dulu makanannya, anu permisi dulu. Ya, Oke, makasih ya. Ya, Ini pasti sibuk ngurusin pelanggan yang lain ya. Ya, bener. Kita lanjut makan ya. Karena kita tungguin narasumber Agung sama Bu Ika di program podcast ya. Iya. Tapi sembari menunggu kita habiskan ini dulu gimana? Ya, boleh. Dokternya pemirsa. Ya, mereka pada gila ya, gila ya. Enggak. Ini dia, Masya Allah, ditungguin, waalaikumsalam, ditungguin. Aduh, silakan duduk lah. Masya Allah. Di sini boleh, saya di ujung sana. Panas tadi di luar ya. Iya, panas. Makanya tadi kami karena panas, makanya langsung tadi kami pesan aja teh tarik tadi ya. Ya. Mau pesan apa berarti nanti? Ini sebelum kita ngobrol ya. Mau pesan apa nih? Teh tarik dingin. Masya Allah. Terima kasih langsung nyampe ya. Oke. Kenapa sih pada Minum aja dulu. Iya. Panas. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua sahabat Kantin Podcast. Kembali lagi di acara Kantin Podcast bersama saya Kanda. Dan saya Tina. Untuk edisi hari ini bertepatan pada Selasa ya, di Selasa sore ya, yang pastinya masih di bulan Agustus Iya. 2025. Masih ada semangat kemerdekaannya ya. Benar sekali. Dan hari ini kita ternyata tidak sendiri ya. Kita di Dapur IM Coffee Iya. Kasili bersama kedua narasumber kita yang sudah hadir di sini, yaitu ada Ibu Kartika Ekasari Iya. SPT MSI selaku Kabid Pendidikan dan Kebudayaan. Halo, assalamualaikum. Terus juga ada juga Agung Erlangga. Iya. Maestro untuk isu yang mau kita bicarakan. Iya. Karena ada apa sebenarnya? Karena ini sebenarnya ini ya, untuk teman-teman Kantin Podcast, ini sebetulnya ada isu yang belakangan ini paling sering muncul. Itu topik yang sehubungan dengan motif Aceh, tapi ini khusus motif Aceh Barat. Ya, jadi Tin, aku tuh sering dengar itu katanya tuh motif Aceh Barat itu namanya sulur bayung, telur bayung, sulur bayung, selu bayung.
Artinya aku tuh nggak tahu tuh yang mana yang apa suluh bayung, apa telung bayung gitu ya. Katanya ini dengan tuyul ya. Karena kenapa? Karena memang itu menjadi santer pembicaraan di kalangan, terutama kalangan anak muda dan juga para seniman-seniman ya. Itu bahasa apa suluh, saya belum tahu nih pastinya ya. Saya sebut aja suluh bayung ya. Benar atau enggak nanti kita tanya langsung sama maestronya. Oke, tapi sebelumnya kita menyapa dulu nih untuk pemirsa kita yang pastinya sedang standby di RRI. Iya. YouTube-nya RRI Melabu. Iya. Jangan lupa untuk terus memantau program kita Kantin Podcast. Hari ini jalan-jalan nggak sih? Hari ini nggak jalan-jalan ya. Ya kita jalan aja ya. Oke, yang pastinya terus ya pantau di RRI Digital juga dan mengunjungi website kita di rri.co.id dan sertakan Mbak. Iya, dan jangan lupa follow akun Instagramnya RRI Melabo, kemudian akun Instagramnya Kantin Podcast RRI Melabo, dan juga Facebook RRI-nya Melabo ya. Oke, setelah kita menyapa dan kita eksekusi. Tapi aduh, terkait dengan ini ya isunya memang kalau saya pribadi ya sangat menarik. Ini terkait dengan bagaimana motif yang menggambarkan ciri khas dari Aceh Barat. Atau betul atau enggak nih Bu? Kalau memang isu yang kita dengar itu terkait dengan motif, apa benar memang dari Dinas Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan itu memang ada terkait dengan isu motif itu? Iya, itu betul sekali karena kan sebenarnya ini sudah dari tahun 2023 ya. 2023 sebenarnya. Kalau dulu karena juga ikut PKA. Ikut. 2023 itu bajunya sudah memakai motif suluh bayung. Jadi itu orang mulai bertanya-tanya, oh Aceh Barat pakai motif itu. Itu ada baju bapak-bapaknya bungong suluh bayung yang Jadi berangkat dari situ kami mulailah menggali sebenarnya motif Aceh Barat ini apa? Karena kan masyarakat lama-lama kan sudah mulai kok kita makainya maaf ini motif Aceh lain gitu kan. Sebenarnya Aceh Barat ini apakah tidak mempunyai motif khas Aceh Barat sendiri? Gitu. Jadi di situ mulai menggali bersama penggiat budaya kami tentunya. Karena kalau dinas kan nggak mungkin mampu bekerja sendiri. Betul. Tetap sama penggiat budaya mencarilah motif-motif aslinya Aceh Barat itu seperti apa. Jadi ketemulah sebuah buku hari itu ya. Juga yang sudah pernah diterbitkan tahun 96 kalau nggak salah. 1992. Gitu. Jadi dulu memang masih Aceh Barat Raya. Itu bunyinya di buku itu ya. Jadi memang salah satu motif khas Aceh Barat itu yaitulah suluh bayung. Suluh bayung. Nah, jadi itu yang kita angkat kembali dan kami tahun ini kami daftarkan ke Warisan Budaya Tak Benda. Warisan Budaya Tak Benda. Pengakuan ya, pendukung ya. Secara nasional. Secara nasional. Dan untuk bungong suluh bayung sendiri sudah kami hakikan. Jadi sudah dihakikan itu punya hak patennya Aceh Barat. Oke, makanya Kanda belakangan ini kan semakin populer ya kan, yang disebut dengan suluh bayung semakin populer dalam beberapa bulan ini kayak semakin menggaungkan suluh bayung itu. Makanya kita jadi penasaran, ternyata punya cerita yang cukup panjang dari Ika jelaskan tadi bahwasanya suluh bayung itu sebenarnya dari tahun 1992 ya tadi ya. Dan tercantum di dalam sebuah buku yang terbit di tahun 92. Jadi berarti sudah ada dan itu sudah lama. Tapi saya dengar juga baru 2023 ya kan. Ini era tahun 2023 lah itu. Saya dengarnya 23 atau 24 lah gitu. Baru. Oke. Jadi aku kalau berbicara suluh bayung, ini maestronya. Ini kan populer banget untuk saat ini kan. Apa sih yang menjadi populer baru-baru ini? Kenapa sekarang populer? Sedangkan kemarin padahal 2023 itu sudah mulai ada, sudah mulai ditampilkan. Apa memang benar suluh bayung itu memang dari Aceh Barat? Sebenarnya sih kok kita tarik ulur, kita tuh berawal dari saya nih sebenarnya. Ada urgensinya dari saya sebagai orang Melabu untuk menemukan sebuah identitas ini loh Aceh Barat sebenarnya. Nah, itu bermula ketika penyelenggaraan PKA 6 Aceh tahun 2013 silam. Jadi ketika itu seluruh kontingen itu kayak motifnya apa sih Aceh Barat? Masa pucuk rebung ini itu. Nah, apa sih yang seharusnya? Nah gitu. Dan itu berlanjut sampai ke penyelenggaraan PKA 8. Nah, terus saya bersama tim platform saya Daranangko kita coba gali. Nah, sebenarnya
saya ini udah diperkenalkan motif Sulu Bayung itu dari kecil, tapi kayak nggak sadar. Terus dari salah seorang maestro kami yang sudah wafat, si Ami, itu kita diminta coba deh tolong digali kembali. Jadi kita gali mulai tahun 2018 kita gali. Saat itu kita coba datang ke beberapa instansi, mungkin masih belum ini peka ya untuk promosi. Nah, bermula di tahun 2023 saya ketemu sama Bu Ika kayak gini, kayak gayung bersambut. Ayo kita daftarkan gini. Jadi motif Sulu Bayung itu berasal dari kata Suluo Bayung. Suluo Bayung itu Suluo Bayung. Suluo Bayung. Suluo. Nah, asal usul kata Suluo Bayung itu menurut lisannya orang-orang sumber yang saya dapat itu berasal dari kata bahasa Jame. Nah, kita dulu kan kita banyak perantauan dari Minang. Nah, arti dari Suluo Bayung sendiri itu artinya awan runcing. Nah, dalam awan runcing. Awan runcing. Nah, Awan gitu. iya. Kalau kita berbicara motif awan, sebenarnya motif awan itu di seluruh Indonesia itu punya. Punya. Kalau di Jawa ada Megamendung, Ya, kita ada betul, awan. Megamendung. Nah, Ya, tapi betul. yang membedakan Suluo Bayung dengan motif-motif lain itu dia Suluo Bayung itu sebenarnya satu, tapi ada satu lagi bunga Suluo Bayung. Nah, Iya itu. Suluo Bayung itu dia terdiri dari 3. Kenapa dibilang awan runcing? Bentuknya itu runcing seperti pisau, makanya ada bayungnya. Bulatan lengkungannya itu dari tunas pakis. Nah, bentuk kebersamaannya itu dari dia seperti awan. Makanya filosofi dari motif Suluo Bayung itu adalah kebersamaan dan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kenapa ada motif bunga Suluo Bayung? Nah, mungkin sekitar tahun 20 sampai 30 ya perkiraan kami berdasarkan kami penelitian kemarin berdasarkan keterangan dari ahli waris juga dan buku. Nah, penciptanya itu adalah Nek Syung Ugit dan Nek Jempa. Itu sudah tidak ada sekitar sebelum tahun 1960. Mereka itu pertama kali menciptakan motif Suluo Bayung. Nah, mereka mengembangkan. Nah, terciptalah motif bunga Suluo Bayung, hasil kombinasi dari awan mufucu, motif Suluo Bayung dan motif lucu. Jadilah yang sekarang lagi tren di Aceh Barat. Nah, sekarang sudah banyak dijadikan kostum. Benar. Itu kan Suluo Bayung itu kemarin itu kan adanya di payung. Iya. Suluo Bayung itu malah cuman sekedar motif Iya. yang dipakai di kain-kain. Iya. Nah, Aceh. Gitu Tapi ya. kan kalau berbicara motif Aceh ya, Tin ya, biasanya gambar juga di rumah. Iya. Nah, Suluo Bayung itu ada di rumah. Nah, ada. Jadi sebenarnya Suluo Bayung itu sebenarnya motif sakral. Kalau orang Melabuh tidak bisa sembarangan bisa dipakai dimanapun. Nah, kalau di sebenarnya yang sering kita jumpai untuk saat ini dan dulu sebenarnya adalah di bagian busana. Tidak bisa dipakai di tempat lain gitu atau seperti kasab. Namun seiring berjalannya waktu mungkin di era tahun 1960 ke atas itu mulai dipakaikan di kasab, motif Suluo Bayung. Tapi kalau bungongnya jarang dipakai, paling di seradi itu doang yang dipakai. Nah, terus kalau di rumah itu sering kita jumpai di pintu angin atau Pintu angin. tua gitu. Ada motif. Ada. Jadi kita nggak aja kan. Nah. Kita nggak tahu itu sebenarnya lambang apa. Karena Lambang tidak tahu apa, ya. iya. Kita melihat, familiar melihat, tetapi tidak tahu. Biasa ya. Iya. Orang Aceh. Iya. Oke, Tapi ya memang benar. itu sudah ada dari zaman dahulu itu sudah ada. Sudah ada. Seperti itu. Sudah ada. Ada nggak sih yang membedakan ketika misalnya nih ini kan disulam-sulam atau di kostum-kostum dengan motif Suluo Bayung seperti ini. Terus ketika ada acara-acara tertentu itu dengan motif yang lain atau memang Suluo Bayung dengan bunga Suluo Bayung itu sama sebenarnya. Tadi kan kayak menggambarkan kayak ada perbedaan gitu. Iya. Kalau kita lihat secara ini memang terlihat beda karena kan motif bunga Suluo Bayung sudah dikombinasikan jadi sebuah motif yang baru. Tapi kalau kita cermati dia di paling atas yang sebelah kanan itu memang ada Suluo Bayungnya kalau di motif bunga Suluo Bayung. Motif bunga Suluo Bayung ada Suluo Bayungnya. Iya. Iya. Tapi nggak apa-apa membingungkan, tapi makanya ini hadirnya. Iya. Supaya nggak bingung. Itu kayak kalau Agung memang ke situ kan. Ya, instrunya ke situ. Tapi kalau orang-orang seperti kita mungkin agak sulit membedakan. Iya. Mana bungongnya? Yang penting kita tahunya bungong. Suluo Bayung pokoknya udah bengkok-bengkok. Udah selesai. Saya kok umpama tadi tidak dijelaskan, saya mikirnya itu yang bengkok-bengkok tadi udah kebayang itu. Nanti kita lihat ya gimana bunga Suluo Bayung. Dan dari umpama kalau dari Dinas Pendidikan nih Bu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tadi kan mengatakan tadi kita sudah coba
kita sudah ajukan untuk haki ya, Iya. hakinya. Nah, terkait tadi kan kita nggak tahu nih, masyarakat kita kadang sudah tidak tahu ya Tin ya. Iya. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri, apa sih langkah yang dilakukan dalam hal untuk memperkenalkan motif Aceh Barat ini? Iya. Jadi salah satunya ya kita akan mengadakan lomba motif. Barang motif Aceh Barat itu salah satunya. Karena kan kalau kita mendaftarkan WBTB itu PR-nya banyak. Iya. Jadi WBTB itu kalau mau tahu itu sidangnya nanti 20 pengujinya. Harus 20 orang Aku penguji tidak untuk menentukan ini. mempertahankan ini. layak Jadi atau tidak bahwasanya layak. Paul Surabaya ini memang benar punya kita. Iya. Itu 20 orang penguji, lebih dari orang skripsi. Iya. Iya, dan itu profesor doktor yang memang ahlinya di bidang budaya Indonesia. Gitu. Jadi nanti untuk mempertahankan, dan salah satu syaratnya harus ada upaya dari Pemda untuk mempertahankan motif ini. Nah, jadi kita harus ada revitalisasinya. Jadi motif ini benar gak sih masih kita gunakan? Benar gak sih memang berasal dari kita? Dan kalau misalnya memang dari kita, apa upaya Pemda untuk mempertahankannya? Iya, benar. Salah satunya yaitu kami sudah coba mendaftarkan di HAKI, mendaftarkan di WBTB, dan kami akan bekerja sama dengan beberapa universitas untuk membuat kajian ilmiah. Berarti keilmuannya ya. Iya. betul. Itu berarti tujuannya menggali dasarnya, sumbernya. Sebenarnya kan WBTB itu waktu kita daftarkan harus ada kajian ilmiah. Syarat utamanya. Namanya. Jadi kita nggak bisa cuma daftarin aja, nanti nggak akan lolos juga gitu. Ini proses berapa lama ini Bu? Apanya? Kalau proses Bisa bertahun. Setahun. Setahun. Jadi kalau kami daftarin ke ini Panjang. tahun ini itu dari tahun lalu kami. Ini prosesnya ini udah dari tahun lalu. Baru Belum kita mau sidang lagi. Jadi belum tentu. skripsi aja sih. Iya. Jadi Ini memang lebih dari skripsi. Jadi itu tahun lalu kami udah buat bahannya, buat formulir pendaftarannya, dan ada syutingnya loh. Itu buat video, udah syuting juga. Gambar-gambarnya segala macam itu ada videonya, ada penjelasan dari Metro, dan setelahnya barulah kita kirimkan ke Jakarta. Nah, nanti di Jakarta kalau goal, oh boleh, bahannya sudah mencukupi, baru kita ikut sidang. Kalau bahannya tidak mencukupi, kita nggak bisa ikut sidang. Pulang lagi tahun besok. berarti prosesnya itu harus didokumentasikan dalam bentuk video, mulai dari kajian ilmiahnya sampai dengan proses menuju ke untuk pengakuan tadi ya, untuk dihakikan ya. Ini kan Itu di WBTB kan. akhir tahun ini atau bagaimana? Ini bulan 8 ini jalan ya, saya. Biasanya nih sidang bulan-bulan 9. Bulan 9. Doain semua sukses ya. Jadi ada 3 sebenarnya. Kami daftar Aceh Barat tuh 3, bukan cuma Sulbayung. Ada Blok Apui dengan Taripo. Iya. 5 Sulbayung 1. Yang mana aja gol ya didoakan Iya. Blok Apui, apa lagi? Taripo. Dengan Sulbayung. Iya Sulbayung. Sulbayung. Dua Blok Apu itu di ACC, ini Kanda yang menjadi orang pertama. Belum dah. Woi. Kalau sifat saya ya Allah, nggak apa-apa di atas dunia, apa di akhirat. Kan biasa jadi. Iya. Dan pilih kan kalau berbicara Sulbayung, biasanya konteks untuk Sulbayung ini sendiri digunakan di waktu-waktu seperti apa? Misalnya kan kalau Bu Ika jelaskan sebenarnya banyak sekali motif-motif Sulbayung tanpa kita sadari itu sudah ada di zaman-zaman dahulu. Nah untuk saat ini yang paling trennya itu yang sudah mulai dilakukan upaya oleh pemerintah Aceh Barat apa? Yang sekarang mungkin kita lebih ke pemakaian di pakaian dulu. Fashion ya. Fashion ya. Karena kan Memperkenalkan melalui iya. pakaian ya. Karena itu kan paling cepet lah ya, kalau anak muda kan kalau udah tren itu mau lah mereka. Iya. Walaupun dia bilang agak jadi jadul sedikit kata anak muda sekarang. Tapi kalau udah ada lombanya, udah terkenal, udah viral kan anak muda tetap mau gitu kan. Makanya lah kami buat lomba motif ini. Iya, jelasnya bahwa akan ada motif Iya. Tapi lomba motif itu memang khusus untuk Sulbayung atau memang ada kemungkinan muncul motif-motif yang lain dari Aceh Barat? Gimana nih? Jadi satu orang itu boleh mendaftarkan satu buah motif baru, dan satunya Motif pengembangan. pengembangan dari Sulbayung. Oh. Karena kami targetnya nanti bersama Ibu Bupati di Desa Nasda ini pengennya ada motif untuk batik Aceh Barat kah, atau motif untuk kasa, perhiasan gitu. Karena nanti kan siapapun yang menang ini menjadi hak milik Dari daerah. Dina ikutan lah. Iya. Ikut ya. itu ada Biasa tuh ada motif coret-coret. Iya. iya. Sebentar saya gambar pelangi di sini. Sudah juga kan ya, motif yang baru itu tidak bisa bukan Aceh Barat. Oh. Aceh Barat
merepresentasikan motif kayak motif ya. Itu ke rumah Aceh banyak banget apa di rumah Aceh. Iya. itu kan udah duluan loh nak. Ya. Tapi Kali kopian juga motif-motif kan memang belum banyak juga yang didaftarkan. Iya, makanya Bu Ika garcep nih, gerak cepat dia. Ini sejalan dengan visi misi Ibu Bupati di Pranasda. Iya. Nah, kalau bicara lomba nih, saya tertarik nih ya, karena ini salah satu pemicu semangatnya masyarakat. Iya. Kalau udah ada lomba-lomba, Iya. apalagi nominal yang di Aduh yang diberi lomba. ikutan ya. Ikutan dong. Tapi kita khususnya dari kantin podcast ya ikutan. Nah, saya mau tahu nih, Bu Eka itu jenis lombanya itu seperti apa? Seperti apa sih lombanya yang apa yang diperlombakan sebenarnya? bawa-bawa nanti ini motif kami atau gimana? Jadi lombanya ini kan motif tentunya gambar ya, gitu. Jadi nanti bisa menyerahkan dalam bentuk soft copy dan hard copy tentunya, gitu. Dan harus bisa menjelaskan nih, Ya, presentasi. ini filosofinya ini apa, gak asal-asal gambar terus ger jadi gambar. Iya. Wah, harus ada ini dari apa maknanya, seperti itu. Nanti akan diseleksi 10 orang yang paling bagus, yang paling baik menurut juri, yang masuk ke kriteria, itu barulah nanti akan diadakan lombanya presentasi live. Secara live. Itu presentasi. live, Jadi presentasi pertamanya live. enggak, Akurasi. yang dia akurasi dulu. Misalnya ada masuk 50, itu dicek dulu sama juri. Oh, ini 10 yang terbaik. Baru nanti kita panggil. Oke. Nah, itu nanti ada dewan jurinya, ada beberapa, dan tentunya juga ada juri kehormatan Ibu Bupati. Oke, baik. Nah, oke, kita sudah bisa mendengarkan dan mengerti apa yang maksud dengan Bu Ika sampaikan. Tapi saya bingung juga. Tadi katanya motifnya dibawa dari rumah dan diberikan kepada dewan juri. Nah, itu untuk keasliannya itu bagaimana? Dari Bisa mana jadi, kita tahu? itu bukan yang dia Mungkin copy paste, mungkin enggak. yang dari siapa gitu. Itu kan nanti ada surat perjanjiannya ya. Kita ada menaikkan surat perjanjian, berarti itu harus asli. Dan kalau misalnya dia mencontek, itu nanti waktu menjelaskan filosofi itu bersih dah akan keluar jalan itu ingatannya. Karena dia nggak tahu ini ya. Ya, aku nggak tidur siang malam ya. Baca itu mungkin hafal ya, tapi tetap nanti ada surat perjanjian, dan surat perjanjian itu bahwasanya itu asli, Originalitas karya. originalitas dan kesediaan untuk menyerahkan hasil karya ini ke pemerintah daerah. Iya. Tapi kawan saya begitu tahu ada pengumuman itu, saya serius saya nggak tahu itu pertama. Terus ada kawan nih dari PD, dia telepon, Makanda itu katanya di Aceh Barat ada perlombaan motif Aceh Barat ya. Kalau saya mau ikut boleh nggak? Terus saya jawab, kalau saya asal jawab ya. Maaf ya kalau salah ya. Saya jawab nih, oh boleh aja ikut. Yang penting motifnya motif khas dari Aceh Barat. Masalah nanti orang dari PD dari mana? Kalau memang tahu tentang sejarah Aceh Barat, saya tahu motif itu memang asal usulnya dari Aceh Barat dan mau mengembangkan motif yang baru, silakan aja. Yang penting itu original punya sendiri, boleh nggak? Tuh, boleh nggak nih dewan juri nih? Nah, kita berdasarkan mufakat dengan Ibu Ika dan tim, kita ngambil konsep dari Aceh Barat untuk Aceh Barat. Oke, jadi Kita maunya putra daerah atau putri daerah yang memang menciptakan motif tersebut. Karena konteksnya kan kita mengambil representasi dari Aceh Barat itu, ikonnya Aceh Barat apa gitu. Jadi kita maunya orang Aceh Barat yang benar-benar Aceh Barat. Orang Aceh Barat. Kalau umpama ini kan kita nggak tahu ya. umpama Ada, ada mau ikut. Ada ya. Di Jakarta juga ada yang mau ikut. Mau presentasi, Presentasi. mau nge-zoom, oh nggak Belum, bisa. nggak bisa. Aduh, maunya nggak. Saya ikut nih, tapi saya nggak tahu nih cara menggambar. Iya. Saya ajak teman saya yang ada di luar Aceh Barat untuk yuk kita jadi tim. Iya. Tapi saya yang sebagai untuk leadernya, kira-kira bisa nggak itu? Bisa, yang penting yang daftarinnya Beda itu tim. ada identitas Aceh Barat. Iya. Dari segi kriteria penilaian itu seperti apa? Pertama kali kriteria penilaian itu originalitas karya. Itu penting. Nah, originalitas karya. Nanti kita kan dewan juri itu terdiri dari 3 bidang, dari budayawan dan sejarawan, terus dari akademisi juga kita ada, terus sama praktisi. Jadi kita memang benar-benar saat kurasi itu memang detail yang kita nilai nanti. Dari segi konsep memang benar-benar original yang memang belum pernah ada.
Terus kita juga lihat kesesuaian tema yang diangkat, karya dengan tema. Terus makna filosofinya juga ngena nggak dengan tema yang kita angkat, ngena nggak dengan Aceh Baratnya. Terus satu lagi adalah latar belakang penciptaan, itu sangat penting. Kenapa konsep itu dia ciptakan, apa dasarnya, apa ini? Contoh kok saya bilang kita nggak usah mulu-mulu jauh-jauh, misalnya bunga putri malu atau on silakla itu juga bisa dijadikan motif. Nah itu termasuk dalam penciptaan. Tapi kalau pengembangan itu ibarat ini motif sudah ada tapi dikembangkan apa dengan motif baru atau dengan motif lain. Karena kami pengennya itu kayak Bu Ika bilang tadi, bahwasanya yang dikembangkan itu bisa jadi motif batik ke depannya. Iya. Jadi sebenarnya yang terkenal dari Aceh Barat kan. Iya. Apalagi tuh yang ada yang sama daun pesijuk juga bisa dijadikan motif. Semuanya punya seni dan idenya kreatif. Idenya lebih baik. Iya. Di sana banyak ada saya tahu rumah ya. filosofi tanya sama Mama Mustara. Yang bisa jadi obat lebih bagus kan? Iya kan? Benar. Baik, jadi kriteria penilaian seperti itu. Iya. Tapi tadi katanya sesuai dengan tema untuk pembahasan yang diangkat itu harus sesuai dengan tema. Emang temanya apa sih untuk lomba? Kita Aceh Barat Hebat, masyarakat berdaya melalui pendekatan kebudayaan. Oke, itu dilaksanakan pada hari apa? Tanggal berapa? Kita lomba sudah jalan dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 20 Agustus untuk pendaftaran dan pengiriman karya. Oh iya, sudah. Sejauh ini udah 1 sampai masuk. 1 sampai tanggal 20 Agustus. Berapa hari lagi sih? Ya. Tanggal 20 nanti. Tanggal 20 adalah akhir dari pendaftaran dan pengiriman karya. Jadi setelah itu baru kita tahap kurasi. Nah nanti mungkin di akhir Agustus atau di awal September baru nanti 10 besarnya presentasi di depan masyarakat. Ya, sebelum kita lanjut lagi untuk teman-teman Kantin Podcast semuanya, masih terus aja pantau di Kantin Podcast RRI Melambo, ya. Dan juga tentunya juga follow akun Instagramnya RRI Melambo, kemudian juga Facebooknya RRI Melambo, kemudian juga Instagramnya Kantin Podcast RRI Melambo. Gimana lagi, Tin? Ya, jangan lupa untuk terus mengunjungi websitenya rri.co.id dan ada apa di sana, Tin? Banyak dong. Kita tercini yang ada di daerah, bahkan dari mancanegara ada di rri.co.id. Serta jangan lupa download RRI digital juga. RRI digital. Oke. Di sana ada berbagai aplikasi di RRI Digital ini, dan di situ banyak info-info yang seperti ini itu hadir di RRI Digital. Emang membantu UMKM nggak? Bantu dong, dan di RRI Digital itu juga bisa didengarkan seluruh RRI yang ada di Indonesia itu bisa kita dengarkan melalui RRI Digital kan. Kita lagi bawa-bawa cukup pakai cukup pakai handphone aja udah ada di RRI Digital, tinggal download yang pastinya. Tapi masih untuk hari ini karena kita masih di program Kantin Podcast dan kita masih membahas terkait dengan Sulu Bayung, motif indah penjaga tradisi. Itu tema kita hari ini ya kan. Jadi kita masih bincang-bincang terus bersama kedua narasumber kita. Ada Bu Kartika Eka, atau biasa dipanggil dengan sebutan Bu Ika. Selaku Kabid Kebudayaan, dan juga ada Agung Erlangga selaku mesternya Sulu Bayung. Biasa dipanggil Bang Agung berarti. Panggil Erlangga. Iya, dan sebelum kita menuju closing, tadi kan sudah disampaikan sama Agung bahwasanya saat ini dari tanggal 1 sampai tanggal 20 itu sudah mulai menerima pendaftaran karya. Nah, saya mau tahu nih, ini udah tanggal 12 ya hari ini. Iya, mungkin. Bagaimana antusias daripada peserta? Minatnya seperti apa? Minatnya luar biasa, masyarakat excited dengan lomba. Untuk saat ini mungkin sudah masuk sekitar 10 pendaftar, dan hari ini kita juga baru selesai melakukan sosialisasi untuk seluruh masyarakat melalui via Zoom. Nah, kita harapan besar kita sebenarnya lomba ini punya output dan outcome-nya. Outputnya mungkin juara, dan outcome-nya itu kita pengen ada nih motif selain Sulu Bayung yang merepresentasikan Aceh Barat. Dan lebih masyarakat lebih tahu nih Sulu Bayung itu apa, karena memang Sulu Bayung tidak ada di daerah lain, memang otentiknya Aceh Barat. Nah, ini merupakan sejalan dengan upaya dalam pemajuan objek kebudayaan berdasarkan 4 pilar pelestarian kebudayaan. Yang pertama itu adalah perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan. Dan salah satunya adalah ini dalam proses
pemanfaatan serta perlindungan. Oke, baik. Nah, kalau Wika sendiri tujuan dilaksanakan acara ini untuk apa? Selain tadi memang sebagian disampaikan ya sama Wika bahwa banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan mempromosikan seluruh bayung. Tapi ada nggak sih tujuan khusus daripada dilaksanakan lomba ini? Tentunya itu untuk memotivasi anak-anak muda ya, kaum muda untuk lebih kreatif. Ya kan kita kan udah lama nggak ada lomba-lomba yang kreativitas anak muda. Inilah salah satunya. Pelan-pelan insya Allah ke depan pasti akan banyak lomba-lomba lain yang bisa diikuti oleh anak-anak kita, generasi penerus. Dan lomba ini akan memperkenalkan lebih jauh lagi untuk kaula muda, untuk cinta, untuk budayanya. Iya. Karena jarang-jarang loh. Aku bisa nggak kita pastikan bahwa motif suluh bayung ini akan tetap terlestari dan pastinya tidak hilang di telan zaman ya. Saya maunya jangan cuma hari ini saja gitu suluh bayung ini populer, tapi setelah nanti itu juga akan terus bisa dilestarikan dan dicintai oleh masyarakat Aceh Barat. Harapan saya sebenarnya insya Allah bisa dengan satu syarat bahwasanya masyarakat itu mau bersama-sama. Jadi karena konsep di awal kan saya bersama dinas nih, saya pengennya jangan lagi saya sama dinas tapi seluruh masyarakat ikut bangga terhadap motif tradisional kita gitu. Karena nanti kalau udah dapat WBTB, udah dapat sertifikat, itu nanti 4 tahun dicek. Kalau dia nggak tidak, ternyata masyarakatnya nggak peduli. Itu dicabut. Peduli. Ya tidak dijaga, ya tidak dikembangkan. Artinya itu ya sama aja. Ngapain tidak dijaga kalau ujung-ujungnya juga nggak terpakai gitu ya. 4 tahun harus di-report gitu sama pemdanya. Tapi bentuknya gimana sih? Ada nih. Ada ini. Itu dari tadi ngomong terus nggak tahu ya bentuknya. Kalau ini motif bunga suluh bayung, nah ini suluh bayungnya. Berarti terpisah. Iya, terpisah. Nah, di mana letak suluh bayung di motif bunga suluh bayung di sini. Gitu kan? Iya. Ujungnya itu berarti kalau ini udah awan pucuk dia di sini. Nah, di sini dia. Oke, jadi pemirsa bisa melihat seperti ini bentuk dari suluh bayung sendiri. Kalau di atas bungong, ya di bawah suluh bayung. Bayungnya. Jadi ketika dipadukan itu bisa berbentuk apapun. Iya, benar. Banyak sebenarnya. Banyak, nanti kita bisa cek lagi dan kita akan kita tampilkan nanti. Baik, nah di mana saja berada untuk pemirsa kita yang sedang nonton acara kita hari ini, kita nggak terasa sudah mau statement closing gitu kan? Betul. Rasanya kayaknya baru mulai ya. Masih lagi seru-serunya yang ditambah durasinya ya. Ingin banyak tahu lebih dalam lagi nih karena saya lebih suka tuh dengan motif-motif yang begitu itu suka. Tapi kita mau tanya nih sama Bu Eka, ada nggak kendala dalam hal apapun, terutama dalam hal melestarikan motif daripada suluh bayung ini sendiri? Kendala dan harapannya apa? Sebenarnya kalau kendalanya mungkin kan keterbatasan literasi ya. Makanya kami berusaha menjalin kerjasama dengan universitas untuk kita mencarilah sebenarnya suluh bayung ini apa, bagaimana, apa motif dari mana gitu kan. Ya kalau udah tertulis secara kajian ilmiah itu kan lebih bagus gitu kan, lebih diakui lah seperti itu. Itu kan kendalanya sebenarnya di situ, kurangnya literasi gitu. Harapannya ya tentu saja yang pertama saya sungguh sangat berharap WBTB Aceh Barat 3-3-nya gol. Amin. Ya kan, terus harapannya juga generasi muda juga mau ikut melestarikan. Iya. Baik itu motif kita Aceh Barat ataupun budaya, seni budaya yang ada di Aceh Barat. Oke, baik. Nah, untuk kalau dari Bang Agung sendiri, ya, ini apa sih harapannya untuk motif kita terutama di motif Aceh Barat? Lebih cinta aja sih sama apa yang ada di Aceh Barat. Nah, aku sih kalau memang aku emang mewakili remaja sekarang gitu, lebih kayak kamu tuh orang Aceh Barat, kamu tuh penting explore lebih dalam tentang Aceh Barat. Nah, jangan sampai orang luar lebih paham Aceh Barat, kita sendiri yang punya rumah, tuan rumah tidak mengerti isi dalam rumah. Gitu. Itu sih harapan aku sebenarnya. Luar biasa. Buat saja harapan yang disampaikan oleh Agung dan juga Ibu Ika ya, bisa didengarkan oleh semua pihak, terutama untuk masyarakat kita semua. Dan pastinya kita akan terus melestarikan budaya kita. Kalau bukan kita, siapa lagi kan? Iya. Dan yang pasti kita mau pamit nih, tapi sebelumnya kita mau minta terima kasih juga untuk kopi
IM untuk menu-menu yang spesial yang sudah dihidangkan ke kita semua hari ini ya. Dan Tina, karena waktu ini kayaknya harus usai kebersamaan kita di Kantin Podcast. Tentunya kami mengucapkan ribuan terima kasih untuk teman-teman Kantin Podcast, dan juga mohon maaf nih kalau ada silap-silap kata ya. Apalagi kalau berbicara bayi. Aduh, terasa juga ya tradisi kita. Dan tentunya saya Kanda. Dan saya Tina. Kami harus mohon pamit undur diri dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah mengikuti Kantin Podcast. Jumpa lagi di Kantin Podcast selanjutnya.